Guys, limit pinjaman tertinggi di aplikasi ini adalah 10 juta rupiah. Bagi kamu yang penasaran dengan aplikasi ini, nonton terus video ini sampai selesai karena di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengajukan pinjaman online di aplikasi ini hingga cair ke rekening pribadi kalian. Sebelum lanjut ke video, bagi kamu yang belum subscribe, silakan subscribe dulu channel ini. Terima kasih. Pada video kali ini, saya akan merekomendasikan ke kalian satu aplikasi pinjaman online atau pinjol yang mudah cair dengan bunga rendah dan sudah pasti tenor yang panjang. Untuk mendapatkan pinjaman online yang mudah ACC dan mudah cair, itu sangat mudah. Kita hanya perlu mencari aplikasi pinjaman online dan mengisi semua data yang diminta aplikasi pinjaman online tersebut agar kita mendapatkan limit pinjaman. Setelah kita mendapatkan limit pinjaman, kita sudah bisa mengajukan pinjaman. Jadi, sangat mudah mendapatkan pinjaman di aplikasi pinjaman online. Dan tentunya, kita juga harus melengkapi semua persyaratan yang diminta oleh setiap aplikasi pinjaman online. Untuk pinjaman online terbagi menjadi dua, yaitu pinjaman online legal dan pinjaman online ilegal. Untuk aplikasi pinjaman online yang legal, sudah pasti terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Sementara pinjaman online yang ilegal dipastikan belum terdaftar dan tidak memiliki izin di OJK. Jadi, terserah kalian mau pilih yang mana, pinjaman online yang legal atau pinjaman online ilegal. Khusus yang ilegal, kalian pun boleh memilih mau dikembalikan atau tidak. Hal tersebut seperti himbauan dari Kominfo yang mengatakan pinjamlah uang sebanyak-banyaknya di aplikasi pinjaman online ilegal. Karena pinjaman online ilegal tersebut tidak memiliki dasar hukum sehingga proses pinjam-meminjam dianggap tidak sah. Ada banyak artikel yang mengangkat informasi dari Kominfo terkait status pinjaman online ilegal ini. Misalnya, salah satunya yang saya bacakan ini dari CNN. Kementerian Komunikasi dan Informatika menyebut masyarakat yang terjerat pinjaman online ilegal tidak wajib melunasi hutang mereka. Pasalnya, transaksi di pinjol ilegal tidak sah secara hukum. Secara hukum, hutang yang ada di pinjol ilegal memang nggak perlu dilunasin. Soalnya, transaksi itu nggak sah di mata hukum. Tulis akun Kominfo dalam unggahan Twitter beberapa waktu lalu. Kominfo menjelaskan, baik secara perdata dan pidana, hutang di pinjol ilegal tidak sah. Secara perdata, pinjaman di pinjol ilegal tidak memenuhi unsur perjanjian yang tertuang dalam KUP pasal 13. Kemudian, status ilegal yang disematkan oleh Otoritas Jasa Keuangan secara otomatis membatalkan perjanjian antara kedua belah pihak di mata hukum. Guys, aplikasi pinjol yang saya rekomendasikan ini terbukti bisa mencairkan dana pinjaman yang ada di aplikasi ini. Dan tentunya di sini Anda perlu menyediakan KTP dan buku rekening. Di aplikasi pinjol ilegal ini, bahkan jika data Anda sudah rusak sekalipun, aplikasi pinjol ini masih bisa mencairkan pinjaman kalian. Aplikasi yang aku rekomendasikan kali ini adalah aplikasi Supercash. Langsung saja kita ke Play Store. Kemudian kita ketik Supercash. Nah guys, kita bisa lihat di sini aplikasi Supercash ini telah memiliki 4,3 bintang dari 1000 ulasan dan telah di-download kurang lebih sebanyak 50.000 kali. Langsung saja kita install aplikasinya. Kemudian kalau sudah, langsung kita buka. Nah, seperti biasa, kita masuk menggunakan nomor telepon. Namun sebelumnya di sini ada reminder untuk menyelesaikan proses pinjaman Anda lebih cepat. Kami memerlukan izin berikut seperti kontak, lokasi, kemudian folder, kamera, dan ponsel. Langsung kita centang, saya telah membaca dan menyetujui kebijakan privasi dan klik setuju. Kemudian izinkan Supercash mengakses lokasi perangkat ini. Kemudian mengakses kontak,
Selanjutnya mengelola panggilan telepon, kemudian mengakses foto dan media. Nah, langsung masukkan nomor telepon dan klik dapatkan kode. Nah guys, di verifikasi langkah pertama ini, kita diminta untuk verifikasi wajah. Kita cukup mengikuti panduan untuk menyelesaikan gerakan. Izinkan Supercast mengambil gambar dan merekam video, klik saat aplikasi digunakan. Nah kalau sudah, kita klik langkah berikutnya. Selanjutnya, kita diminta untuk mengupload foto kartu identitas. Nah di sini nama lengkap dan nomor KTP akan teridentifikasi secara otomatis. Kalau sudah, kita klik langkah berikutnya. Nah, di verifikasi selanjutnya, kita diminta untuk mengisi status pernikahan, kemudian status pendidikan, dan mengisi 2 kontak darurat. Seperti biasa, di kontak darurat ini, kita perlu memasukkan nama dan nomor telepon kontak darurat. Kemudian kalau sudah, kita klik langkah berikutnya. Selanjutnya di verifikasi terakhir, kita diminta untuk mengisi informasi bank. Kita mengisi nama bank dan nomor rekening dan langsung kita klik simpan. Nah setelah itu kita langsung akan mendapatkan limit pinjaman dan sudah bisa langsung mengajukan. Oke guys, sekian video dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.